Selamat pagi Bapak Ibu semua, terlebih Pak Alex dan juga teman-teman sekalian. Pada hari ini kami kelompok 9, yaitu terdiri dari saya, Enji Kisha, Agnes, Tialim, Velani, Fioni, dan juga Christine akan mempresentasikan tugas UAS kami, yaitu tugas UAS soft skill, di mana saya akan menjelaskan klaim-klaim apa saja yang terdapat atau terkandung pada kasus yang telah kami dapatkan. Tetapi sebelum saya menjelaskan klaim-klaim apa saja yang terdapat pada kasus, saya ingin menjelaskan apa itu klaim tersendiri. Klaim atau yang biasa juga dikenal sebagai pernyataan adalah suatu fakta atau kebenaran akan suatu hal tertentu, di mana terdapat 3 jenis klaim, yaitu klaim faktual, klaim nilai, dan juga klaim subjektif. Nah, klaim faktual sendiri saya mendapatkan 3 pada kasus tersebut, di mana klaim faktual ini menunjukkan apa adanya. Ia bersifat objektif dan tidak mengarahkan, serta pembuktiannya dapat diketahui melalui benar atau salah. Di mana klaim faktual pertama yang saya dapatkan, melalui data klaim ini diketahui bahwa adanya transaksi mencurigakan, yaitu sebesar 300 triliun rupiah pada lingkungan Kementerian Keuangan terkhusus pada DJP dan DBC. Selain itu, akumulasi laporan mengenai transaksi mencurigakan tersebut ada sejak tahun 2009 hingga 2023. Klaim kedua yang saya dapatkan yang merupakan klaim faktual, di mana klaim ini menjelaskan bahwa dahulu terdapat kasus serupa seperti contohnya kasus Angin Prayitno yang tidak diketahui orang-orang sama sekali. Setelah diungkapkan oleh KPK baru mendapatkan suatu respons tertentu. Klaim faktual ketiga yang saya dapatkan di mana terdapat 160 laporan terkait transaksi mencurigakan tersebut yang melibatkan lebih dari 460 orang. Nah, kedua merupakan klaim nilai, di mana klaim nilai ini merupakan sesuatu yang subjektif dan menunjukkan apa yang seharusnya terjadi, di mana ia bersifat untuk mengarahkan dan pembuktiannya dapat diketahui melalui baik atau buruk. Nah, saya juga mendapatkan 3 klaim nilai pada kasus ini, di mana yang klaim nilai pertama ini menyatakan bahwa Mahmud merasa adanya keburukan, di mana pihak berwenang akan menindaklanjuti atau munculnya respons baru akan terjadi ketika kasus sudah menjadi besar. Selain itu, klaim nilai kedua, di mana seharusnya terdapat kemajuan akan informasi lebih mengenai penemuan transaksi mencurigakan ini. Dan klaim nilai terakhir, di mana Mahmud percaya bahwa seharusnya kasus atau temuan yang sudah dilaporkan seharusnya mendapatkan respons atau dibuka, bukan hanya didiamkan. Nah, yang terakhir merupakan klaim subjektif, di mana klaim subjektif ini mengacu pada kriteria standar pribadi atau personal melalui perasaan seseorang dan tidak dapat dibuktikan secara objektif. Di mana klaim subjektif ini saya dapatkan 3 buah pada kasus yang telah diberikan, yaitu Mahmud menjelaskan bahwa sejak tahun 2009 hingga 2023 adanya pergantian menteri hingga sebanyak 4 kali, sehingga memupuknya laporan tidak sepenuhnya disebabkan oleh ketidakterlibatan Sri Mulyani. Selain itu, klaim subjektif yang kedua di mana Mahmud merasa tidak munculnya respon dikarenakan kesibukan yang luar biasa, sehingga sebaiknya ada sistem yang lebih baik untuk menangani laporan akan transaksi mencurigakan ini. Nah, yang terakhir di mana Mahmud menyatakan bahwa temuan-temuan yang dilaporkan sedang diselesaikan oleh Sri Mulyani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang krisis kasus. Yang pertama ada identifikasi. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan terdapatnya laporan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, adalah akumulasi laporan sejak 2009 sampai 2023. Dalam kurun waktu tersebut, setidaknya terdapat 160 laporan yang melibatkan 460 orang lebih yang diduga memiliki campur tangan dari pihak dalam atau instansi Kementerian Keuangan karena sejak tahun 2009 tidak ada pergerakan ataupun kemajuan informasi dalam penanganan kasus dugaan penggelapan pajak ini. Lalu analisa. Dalam kasus ini terdapat beberapa hal penting yang dapat dianalisa, mulai dari jumlah transaksi mencurigakan dengan nilai yang sangat besar. Hal ini dinyatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa nilai transaksi tersebut berjumlah 300 triliun rupiah yang ditemukan di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai. Nilai uang sebesar ini seharusnya menandakan akan adanya penanganan yang lebih lanjut karena memasuki kategori masalah yang sangat merugikan banyak pihak. Selama berjalannya waktu kasus ini juga patut dipertanyakan. Pasti ada suatu hal besar yang membuat kasus ini hanya berada di ambang-ambang hukum sejak 2009 hingga 2023. Dari laporan kasus transaksi mencurigakan ini juga menyangkut banyak pihak yang terlibat, yaitu terdapat 160 laporan yang melibatkan 460 orang lebih, yang berarti kemungkinan besar juga terdapat orang dalam ataupun instansi Kementerian Keuangan yang terlibat. Hal ini tentunya menjadi masalah besar karena menyangkut kepercayaan antara pemerintah, masyarakat, bahkan pemerintah dan antar pemerintah. Evaluasinya, kasus ini terus saja berjalan tahun demi tahun, dan anggapannya terus berada di ambang-ambang hukum karena tidak ada kemajuan dan kejelasan untuk memproses kasus dugaan penggelapan pajak ini. Tampaknya ada suatu masalah besar yang berasal dari dalam sehingga dipersulit untuk melanjutkan proses ke jenjang yang lebih serius. Mungkin hal ini terus akan terjadi karena kurangnya keterbukaan dan transparansi terhadap penanganan kasus penggelapan pajak ini. Karena jika menerapkan sistem transparansi, kasus ini seharusnya lebih mudah untuk ditindaklanjuti karena membantu mencegah adanya akumulasi masalah dan sangat diperlukan respon cepat dari pihak bersangkutan terhadap temuan laporan transaksi mencurigakan ini.
Di sini saya akan menjelaskan tentang argumen dan counter argumen. Pertama, pantas jika ini melibatkan 460 orang dengan nominal 300 triliun. Kasus-kasus di Indonesia soal penggelapan uang atau korupsi jika tidak disorot terus-menerus oleh publik, kasusnya bisa hilang begitu saja. Yang kedua, kesibukan di dalam Kementerian Keuangan tidak bisa dijadikan alasan korupsi di dalam lingkungan Kementerian Keuangan terus berjalan. Setiap tahun ada kewajiban bagi pegawai untuk melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Hal ini seharusnya bisa memberantas penggelapan uang jika memang dari kedua belah pihak, baik Kementerian Keuangan dan KPK memiliki kerjasama yang baik untuk mengusut penggelapan uang sampai selesai. Yang ketiga, sistem yang mumpuni harusnya sudah dimiliki oleh Dirjen Pajak dan Bea Cukai, melihat mereka adalah eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan dan sudah berdiri sejak 1946. Selama ini, bagaimana sistem yang dimiliki sampai bisa kecolongan dari tahun 2009 sampai 2023 ini? Tahun tersebut yang publik tahu. Belum lagi tahun-tahun sebelumnya yang tidak terekspos. Sistem pada Kementerian Keuangan harus segera dibenahi agar bisa menghilangkan transaksi-transaksi seperti ini pada lingkungan Kemenku. Pola deduktif berdasarkan kasus terdapat 5 pola deduktif. Yang pertama yaitu modus ponens, yang kedua yaitu modus tollens, yang ketiga adalah silogisme hipotesis, lalu yang keempat adalah silogisme disjunktif, lalu yang terakhir adalah dilema. Modus ponens. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2 adalah P, kesimpulan jadi Q. Contoh, premis 1. Jika teridentifikasi menyembunyikan harta, maka kasus ini sama seperti Rafael Alun Trisambodo. Premis 2, terungkap dan terbuktinya kasus mencurigakan akumulasi laporan keuangan sehingga menyebabkan Rafael Alun Trisambodo terpecat. Kesimpulan, jadi Rafael Alun identifikasi menyembunyikan harta. Yang kedua adalah modus tollens. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2 adalah bukan Q. Kesimpulan, jadi bukan P. Contoh, premis 1. Jika laporan keuangan diperbarui berkala, maka laporan transaksi mencurigakan di Kemenq tidak akan tertumpuk. Premis 2. Laporan transaksi mencurigakan di Kemenq menumpuk. Kemenq tidak melihat akumulasi laporan keuangan akan menjadi masalah besar. Kesimpulan, jadi laporan keuangan tidak diperbarui secara berkala dan sudah menjadi masalah besar dan harus segera ditindak. Psikologisme disjunktif. Premis 1. P atau Q. Premis 2. Bukan Q. Kesimpulan, jadi Q. Contoh premis 1. Transaksi tidak wajar Kemenq menumpuk karena Sri Mulyani atau karena tidak ada laporan rutin dari Dirjen Pajak. Premis 2. Transaksi tidak wajar Kemenq menumpuk karena tidak ada laporan rutin dari Dirjen Pajak. Kesimpulan, jadi transaksi tidak wajar Kemenq menumpuk bukan karena Sri Mulyani. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah dilema. Premis 1. Jika P maka R. Premis 2. Jika Q maka S. Kesimpulan, jadi R atau S. Premis 1. Jika staf Kemenq melaporkan transaksi mencurigakan, maka atasannya akan menghukumnya. Premis 2. Jika staf Kemenq tidak melaporkan transaksi mencurigakan, maka Tuhan akan menghukumnya. Kesimpulan, jadi baik melaporkan atau tidak melaporkan transaksi mencurigakan, staf Kemenq pada akhirnya akan menerima hukuman. Di sini saya akan membahas 3 argumen induktif spesifik kausalitas. Untuk argumen pertama, premis A dan B. Premis A membahas Direktorat Pajak dan Bea Cukai memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi transaksi keuangan di sektor pajak dan bea cukai Indonesia. Premis B melibatkan lebih dari 460 orang dalam transaksi keuangan senilai 300 triliun, menunjukkan skala dan kompleksitas operasi yang dapat mempengaruhi kinerja dan kebijakan di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Kesimpulannya, bahwa Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai bertanggung jawab atas mengelola dan mengawasi transaksi keuangan di sektor pajak dan bea cukai. Adanya lebih dari 460 orang yang terlibat dalam transaksi keuangan senilai 300 triliun, menandakan adanya skala dan kompleksitas operasi yang mungkin mempengaruhi kinerja dan kebijakan di lembaga tersebut. Yang kedua, premis A, dalam melibatkan lebih dari 460 orang, transaksi keuangan senilai 300 triliun dapat memiliki potensi risiko dengan integritas, transparansi, dan penyalahgunaan wewenang. Premis B, potensi risiko tersebut dapat memerlukan upaya lebih lanjut dan dalam penguatan sistem pengawasan audit dan tindakan lebih pencegahan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Dapat disimpulkan bahwa transaksi keuangan senilai 300 triliun yang melibatkan lebih dari 460 orang berpotensi menimbulkan risiko terkait dengan integritas, transparansi, dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam memperkuat sistem pengawasan audit dan tindak pencegahan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai untuk menghadapi potensi risiko tersebut. Yang ketiga, premis A, terdapat laporan bahwa terdapat transaksi keuangan senilai 300 triliun di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Premis B, transaksi keuangan sebesar 300 triliun melibatkan lebih dari 460 orang. Dapat disimpulkan bahwa terdapat transaksi keuangan dengan nilai yang sangat besar, yaitu 300 triliun yang melibatkan lebih dari 460 orang di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi keuangan dengan skala sebesar itu memiliki potensi pengaruh besar terhadap kinerja dan kebijakan di lembaga tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.